Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Laba tahun 2024 BBRI mengecewakankah? Apakah harga bisa anjlok lebih dalam lagi? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebenarnya saya belum mau bahas tentang saham BRI, mengingat kemarin saya baru bahas tentang saham ini. Tapi, karena pada tanggal 12 Februari tahun 2025 ini sudah terbit laporan keuangan per Q4 tahun 2024-nya, jadi saya berpikir untuk membahas kembali saham ini untuk memberikan update kepada kamu tentang terkait kinerja terbarunya. Nah, berdasarkan artikel yang kamu bisa baca pada tampilan berikut ini yang ditulis pada hari Rabu 12 Februari tahun 2025, judulnya sebagai berikut. Raup laba 60,64 triliun pada tahun 2024, BOS BRI, rasio dividen di kisaran 80-85%. Sepanjang tahun 2024, Bank Rakyat Indonesia membukukan laba senilai 60,64 triliun rupiah. Direktur Utama BRI, Sunarso, pun memberikan kisi-kisi pembagian dividen. Artikel lengkapnya sebagai berikut. Bank Rakyat Indonesia membukukan laba bersih senilai 60,64 triliun pada tahun 2024. Direktur Utama BRI memastikan rasio pembagian dividen tidak kurang dari sebelumnya. Sebagai informasi, untuk tahun buku 2023, BRI membagikan dividen senilai 48,1 triliun atau 80% dari laba tahun 2023. Sementara, pada tahun 2022, Bank Spesialis Kredit Usaha Wong Cilik ini membagikan dividen tunai senilai 43,5 triliun atau 85% dari total laba bersih 2022. Untuk dividen payout rasio tidak kurang dari tahun lalu, sekitar 80 hingga 85%, ujar Sunarso dalam paparan kinerja keuangan. Dia menjelaskan saat ini rasio kecukupan modal perusahaan masih sangat mencukupi pada level 26%. Angka ini di atas level prudent yang menurut Sunarso sebesar 17,5%. Selain itu, jika setiap tahun membutuhkan 2% dari CAR untuk ekspansi, maka hingga 5 tahun ke depan BRI tidak perlu tambah modal, sehingga berapapun labanya layak dibagikan, katanya. Adapun keputusan berapa dividen yang akan ditebar kepada pemegang saham diputuskan pada RUPS nanti yang akan dijadwalkan pada hari Selasa 11 Maret tahun 2025. Dari sisi kinerja, seiring dengan raihan laba senilai 60,64 triliun, total aset BRI hingga akhir Desember 2024 mencapai 1.992 triliun atau tumbuh 1,42% secara year on year. BRI juga mencatatkan penyaluran kredit sebesar 1.354 triliun atau tumbuh 6,97% secara year on year dan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Penyaluran kredit BRI didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dibandingkan dengan total kredit BRI atau dengan normal sebesar 1.110 triliun, imbu Sunarso. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya rasio kredit bermasalah NPL dari semula 2,95% pada akhir Desember 2023 menjadi 2,78% pada akhir Desember 2024. Di samping itu, BRI juga mempersiapkan pencadangan yang mencukupi dengan NPL coverage sebesar 215%. Dari sisi pinjaman atau dana pihak ketiga, BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar 1.365 triliun. Dana murah atau kasa mendominasi penghimpunan dana simpanan dengan porsi mencapai 67,30% atau setara 918 triliun. Keberhasilan BRI dalam meningkatkan porsi kasa secara berkelanjutan tidak terlepas dari strategi BRI untuk terus fokus pada peningkatan kasa berkualitas. Salah satunya adalah kasa yang berbasis transaksi, ujar Sunarso. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja harga saham BRI pada hari ini, di mana saat diterbitkannya kinerja keuangan Q4 tahun 2024-nya. BRI ditutup pada angka 4.030 yang naik tipis sebanyak Rp20 dengan angka kenaikan sekitar 0,50%. Nah, pada awal perdagangan, harga saham BRI sempat naik lebih tinggi lagi, tapi saat ini ditutup pada angka 4.030. Pertanyaannya, apakah dengan terbitnya laporan keuangan terbaru per Q4, ternyata hal ini sudah diantisipasi oleh investor sehingga memungkinkan harga sahamnya tidak turun lebih dalam lagi? Hingga video ini dibuat, kamu bisa lihat reaksi pasar saat laporan keuangannya terbit dengan angka harga saham yang tidak bergerak terlalu signifikan, tidak turun signifikan, tapi juga tidak naik signifikan. Nah, dengan kondisi ini, bagaimana prospek BRI ke depannya? Saya pribadi lebih menunggu terkait hasil keputusan RUPS nanti terkait pembagian dividen yang akan dibagikan di tahun 2025.
Hal itu akan berdampak kepada kapan terlaksananya cum-date dividen, dan kita akan lihat harga saham saat ex-date dividen itu seperti apa. Apakah terjun bebas atau biasa saja. Memang pada kenyataannya secara wajar, harga saham itu akan turun sebesar dari persentase dividen yang dibagikan. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya masih ada potensi di mana pada tahun-tahun berikutnya, apabila BRI tetap bisa mempertahankan laba seperti ini, dengan kondisi sekarang, harga sahamnya di angka 4 ribuan, dividen yield-nya menjadi lebih tinggi lagi. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah di tahun 2025, BRI masih mampu mencatatkan laba sebanyak 60 triliun atau lebih, atau justru malah mengalami penurunan karena adanya penyisian kerugian yang semakin banyak. Nah, berhubung laporan keuangan per Q4-nya sudah terbit, mari kita bahas sekilas. Ini merupakan data laporan per 31 Desember 2024 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, kita lihat dari saldo kas perusahaan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Dari 31,6 turun menjadi 29,7 triliun rupiah. Kita lihat untuk penyaluran kreditnya. Penyaluran kredit perusahaan konsisten mengalami kenaikan dari 1,13 menjadi 1,22 di tahun 2024. Angka ini bisa dikatakan konsisten naik setidaknya selama 3 tahun terakhir berdasarkan data di laporan keuangan ini. Nah, kemudian kita lihat terkait total asetnya yang juga mengalami kenaikan yang secara konsisten dari tahun ke tahun setidaknya dalam 3 tahun terakhir, dan ditutup pada angka 1.992 triliun rupiah. Untuk aspek liabilitas total simpanan nasabahnya juga bisa dikatakan konsisten naik dari 1,30, 1,35, dan 1,36 di tahun 2024 ini, di mana didominasi oleh saldo dana murah alias giro dan tabungan. Untuk total liabilitasnya juga mengalami kenaikan, ditutup pada angka 1.669 di tahun 2024 ini. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Bisa kamu lihat di sini total ekuitasnya naik dari 299, 311, dan 317 di Q4 tahun 2024 ini, yang dinominasi oleh saldo labanya yang juga mengalami kenaikan yang konsisten dari waktu ke waktu. Bagaimana dari sisi net income-nya? Pendapatan bunga dan syariah mengalami kenaikan dari 181 menjadi 199 triliun rupiah. Untuk total beban bunga dan syariahnya juga naik dari 43,8 menjadi 57,2, sehingga pendapatan bunga dan syariah neto sebenarnya masih naik dari 137 menjadi 142 triliun rupiah. Bagaimana dari sisi pendapatan operasional lainnya? Bisa kamu lihat pendapatan operasional lainnya juga masih naik dari 43,4 menjadi 53,8 triliun rupiah. Artinya di sini, untuk pendapatan bunga maupun pendapatan operasional lainnya sebenarnya masih mengalami kenaikan di tahun 2024. Dengan kata lain, BRI sebenarnya masih mencatat kenaikan kinerja dari sisi pendapatannya. Mari kita lihat dari sisi biayanya seperti apa. Pertama, beban penyisihan kerugian penurunan nilai mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 29,5 menjadi 41,7 triliun rupiah di tahun 2024. Hal ini yang menyebabkan kenapa laba BRI tidak bisa naik dengan signifikan di tahun ini, karena adanya biaya penyisihan kerugian yang meningkat dengan angka total yang mencapai 41,7 triliun rupiah di tahun 2024. Sedangkan ada juga pembalikan penyisihan kerugian yang mana mengalami kenaikan yang cukup baik sehingga bisa berdampak kepada adanya kenaikan laba meskipun sangat tipis. Untuk beban operasional lainnya mengalami kenaikan dari 76,7 menjadi 83,1 rupiah. Nah, hal-hal tersebutlah yang berdampak kepada pencapaian laba perusahaan yang naik tipis dari 60,09 menjadi 60,15 triliun di tahun 2024. Meskipun labanya hanya naik tipis, tapi saya pribadi menganggap kinerja ini cukup baik, mengingat labanya masih mengalami kenaikan dibandingkan mengalami penurunan. Selain itu, dengan kenaikan laba yang meskipun tipis ini, kita bisa melihat adanya prospek dividen di tahun 2025 ini yang setidaknya masih setara seperti dividen di tahun 2024. Meskipun untuk data pastinya kita harus menunggu hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2025 ini. Nah, menurut kamu bagaimana? Dengan kondisi seperti ini, apakah saham BRI masih menarik untuk diperhitungkan? Ingat, angka laba 60,15 triliun ini masih menjadi laba terbesar di Indonesia setidaknya hingga akhir tahun 2024. Laba ini lebih tinggi dibandingkan laba BCA, Mandiri maupun BNI. Memang secara persentase, kenaikan laba BCA, Mandiri maupun BNI jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan laba BRI. Tapi secara nominal, bisa kamu lihat, BRI masih mencetak angka laba yang tertinggi di Indonesia dengan nominal 60,15 triliun rupiah.
Dan seperti yang saya katakan tadi, dari sisi pendapatan sebenarnya perusahaan ini masih mencetak kenaikan pendapatan yang bisa dikatakan cukup baik dibandingkan tahun 2023. Baik itu kenaikan pendapatan bunga maupun kenaikan pendapatan operasional lainnya. Nah, kamu bisa melakukan analisa sendiri terkait prospek ke depan saham BRI seperti apa. Tapi jika ditanyakan kepada saya pribadi, hingga data Q4 tahun 2024, menurut saya pribadi BRI masih mencetak kinerja yang memuaskan. Tentu saja sekali lagi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Karena ingat, kamu harus melakukan analisa sebelum mengambil keputusan. BRI hanya merupakan salah satu perusahaan besar yang memiliki laba besar dan menarik untuk dianalisa. Tapi bukan berarti hanya BRI. Ada juga saham-saham lain yang bisa kamu analisa yang memiliki prospek menarik agar supaya bisa menghasilkan keuntungan yang optimal dari total portofolio kamu di masa depan. Nah, sebagai informasi, saya sudah sempat buat video terkait skenario untuk dividen BRI dalam beberapa tahun ke depan. Silahkan kamu nonton video ini jika tertarik mengetahuinya dengan lebih lanjut. Nah, seperti yang kamu tahu, harga saham BRI mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam waktu 1 tahun terakhir ini. Dari harga tertingginya di angka 6.450, pernah turun hingga ke angka 3.800. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 41%. Dengan kata lain, orang-orang yang membeli saham BRI ini di harga yang tinggi sudah mengalami floating loss yang cukup besar, yang mencapai di atas 40%. Tapi pertanyaannya, dengan skenario seperti ini, apakah ada kemungkinan harga saham BRI ini tidak naik-naik lagi? Tidak ada yang tahu. Memang, jika dilihat dalam waktu 10 tahun terakhir, saat harga saham BRI mengalami penurunan, akan ada waktunya di mana harganya kembali naik. Tapi tidak ada yang menjamin, sekali lagi, di masa depan hal itu akan terus terjadi kembali. Sehingga kita harus mempertimbangkan bagaimana skenario terburuk yang bisa terjadi. Nah, intinya di sini adalah saat video ini dibuat, laporan keuangan terupdate adalah per Q3 tahun 2024. Dan saat laporan keuangan itu terbit, kita masih bisa melihat bahwa BRI mencetak laba yang masih meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun tidak bisa dikatakan sangat fantastis, tapi bisa dilihat laba BRI hingga Q3 tahun 2024 masih sangat memuaskan dan masih mencetak laba tertinggi di Indonesia untuk perusahaan yang publik di IDX. Tapi ingat, itu masih data hingga Q3. Kita harus menunggu data hingga Q4-nya. Untuk skenario terburuk yang bisa kita lihat adalah kita bisa mempertimbangkan aspek dividennya. Mengingat dari aspek capital gain, mungkin kita tidak bisa banyak berharap karena hingga video ini dibuat pada tanggal 11 Februari tahun 2025, harga saham BRI masih ditutup pada angka 4.010. Nah, itu artinya masih mengalami floating loss dari angka di atas Rp5.000. Sehingga kita tidak boleh hanya berharap dari sisi capital gain-nya, tapi kita harus memanfaatkan satu aspek lainnya, yaitu dividen. Nah, saya sudah membuat beberapa skenario tentang proyeksi dividen di masa depan apabila dividen BRI ini mengalami kenaikan yang hanya 1%, 2%, 3%, 4%, bahkan 5%. Dan saya juga membuat skenario apabila di masa depan dividennya tidak naik-naik. Ini merupakan tampilan simulasinya. Jika kita asumsikan dividen per share BRI tetap saja dalam 11 tahun terakhir, artinya tetap di angka 319 per lembar saham, itu artinya skenario-nya sebagai berikut. Hal ini kita lakukan terus-menerus. Pada tahun kedua, jumlah modal lembar saham kita sudah menjadi 2.380 akibat reinvestment dividen di tahun pertama. Sehingga dengan dividen per share yang sama, kita menerima dividen 759.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun pertama karena adanya ketambahan lembar saham dibandingkan tahun pertama. Nah, hal ini terus kita lakukan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Hingga di akhir tahun ke-11, kita akan menerima dividen sekitar 1,4 juta rupiah. Dan pada saat itu, total lembar saham kita sudah menjadi 4.720. Dari data ini kamu bisa lihat adanya beberapa hal yang menarik. Yang pertama, lembar saham kita mengalami kenaikan dari 2.222 menjadi 4.720 tanpa ada melakukan top up dana Rp1 pun. Ingat, modal yang kita keluarkan hanya 10 juta rupiah dan kita hanya menggulung dividen yang kita terima dengan membelikan saham kembali. Sehingga total dividen yang kita reinvestasikan selama 11 tahun adalah 2.498 lembar. Sehingga menjadi total lembar saham kita adalah 4.720 lembar saham. Poin berikutnya yang menarik adalah dari jumlah dividen yang kita terima. Di tahun pertama, jumlah dividen yang kita terima adalah 708.000 dan di tahun ke-11 menjadi 1,4 juta.
Itu artinya terjadi kenaikan sekitar 98,36% untuk dividen di tahun ke-11 dibandingkan tahun pertama. Ingat di sini tidak ada kenaikan dividen per share. Artinya dalam 11 tahun, dividen per share BRI itu tetap yaitu di angka 319. Nah, meskipun dividen per share-nya tetap, karena kita terus menggulung dividen yang kita terima dengan membelikannya saham kembali, sehingga meskipun angka dividen per share-nya tetap, tapi lembar saham yang kita miliki tambah banyak. Dan itu menyebabkan dividen yang kita terima pun menjadi tambah banyak. Dari yang awalnya 708 menjadi 1,4 juta di akhir tahun ke-11. Memang ini hanya simulasi sederhana saja, dan angka di masa depan belum tentu sama dengan simulasi ini. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa memiliki gambaran ke depannya bagaimana jika harga saham BRI ini tidak naik-naik lagi. Dan itu artinya dari sisi capital gain, kita tidak boleh terlalu banyak berharap. Sehingga kita hanya bisa melihat sisi yang satu, yaitu potensi dividen. Nah, di sini juga saya sudah menggunakan skenario yang konservatif, di mana dividen per share BRI tidak mengalami kenaikan alias tetap. Nah, apakah kamu pernah menemukan dividen BRI tidak naik-naik dalam 11 tahun terakhir? Silahkan kamu lihat secara histori. Rasanya kondisi ini tidak pernah terjadi. Tapi saya menggunakan skenario ini sebagai skenario konservatif saja. Nah, ada juga yang menarik. Apabila kamu total jumlah dividen yang kamu terima dari tahun pertama hingga tahun ke-11 akan berjumlah 11.241.000. Artinya, angka ini jauh lebih besar dari modal awal yang kita keluarkan dengan angka 10 juta rupiah. Dengan kata lain, total dividen yang kita terima selama 11 tahun ini sudah bisa mengatakan balik modal dari modal awal yang kita keluarkan untuk membeli saham BRI pada tahun pertama. Memang skenario ini terkesan membosankan, karena kita harus menunggu waktu 11 tahun agar supaya bisa balik modal saja. Tapi ingat, di sini kita hanya melakukan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi, di mana modal awal kita tidak kita lakukan top up, tapi kita hanya belikan satu kali saham saja, dan kita reinvestasikan dividen yang kita terima. Hasilnya seperti ini. Memang kedepannya mungkin bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Tapi dari data ini kamu bisa memiliki gambaran bagaimana skenario terburuk yang bisa terjadi. Tapi ingat, ini dengan catatan, BRI masih mampu memberikan dividen per share 319 per lembar saham. Artinya ada kemungkinan juga meskipun cukup kecil di masa depan, jumlah dividen per share-nya lebih kecil dari angka tersebut. Sehingga apabila dividen per share-nya menjadi lebih kecil, akan berdampak kepada dividen yang kita terima menjadi lebih kecil. Jika dividen yang kita terima menjadi lebih kecil, artinya dividen yang bisa kita reinvestasikan untuk membeli saham kembali menjadi lebih kecil juga. Itu merupakan berbagai kondisi yang bisa terjadi ke depannya. Tapi ingat, kamu harus memantau kinerja perusahaan ini dari waktu ke waktu. Setidaknya selama per 3 bulan kita bisa memperoleh informasi terkait perkembangan laba perusahaan seperti apa. Apakah naik atau turun. Nah, selain ini saya juga membuat beberapa skenario dengan kenaikan yang bisa dikatakan sangat konservatif. Ini merupakan skenario jika laba BRI dan dividen per share-nya naik 1% dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya 708.000, dividen yang kita terima di tahun ke-11 sudah menjadi 1,6 juta. Artinya, kita menerima total dividen sebanyak 12 juta. Jika membandingkan dividen di tahun ke-11, artinya sudah naik sekitar 125% dibandingkan dividen tahun pertama. Jumlahnya tentu lebih besar dibandingkan angka dividen per share-nya tetap alias tidak mengalami kenaikan dalam 11 tahun terakhir. Bagaimana jika dividen per share-nya naik sebanyak 2%? Total dividen yang kita terima menjadi 12,9 juta dalam 11 tahun terakhir. Artinya, total dividen yang kita terima di tahun ke-11 menjadi 1,8 juta, yang mana lebih besar 157% dari tahun pertama. Apabila dividennya naik 3% setiap tahun, artinya total dividen yang kita terima selama 11 tahun adalah 13,9 juta. Dividennya naik dari 708.000 menjadi 2 juta rupiah di tahun ke-11. Dengan kata lain, terjadi kenaikan 193%. Apabila dividen per share-nya naik 4%, total dividen yang kita terima menjadi 14,9 juta, yang artinya dividen di tahun ke-11 menjadi 2,3 juta, yang 234% lebih banyak dari dividen tahun pertama. Dan bagaimana jika dividennya naik 5%? Total dividennya menjadi 16,1 juta, di mana pada tahun ke-11, dividen yang kita terima sudah menjadi 2,7 juta, yang 282% lebih banyak dari tahun pertama. Nah, ini merupakan beberapa skenario yang bisa kamu lihat, di mana dengan kenaikan dividen per share dari tetap hingga ke angka 5%. Tentu saja angka ini cukup konservatif karena saya hanya menggunakan kenaikan dividen sebanyak 1 hingga 5% saja. Kamu bisa melihat dan melakukan analisa kembali kira-kira skenario mana yang paling tepat untuk kamu gunakan. Tapi setidaknya dengan skenario ini kamu bisa melihat
Apabila harga saham BRI itu ternyata pada kedepannya tidak naik-naik dan kamu hanya memperoleh manfaat dari sisi dividen, ini merupakan skenario yang bisa kamu lihat seberapa lama kamu akan balik modal dan seberapa besar keuntungan yang bisa kamu peroleh saat menerima dividen tersebut. Ingat, apabila harganya tidak naik-naik, memang dari sisi kapital kita mengalami floating loss. Tapi dari sisi dividen, kita bisa memanfaatkan compounding dividen di masa depan dari tahun ke tahun untuk menambah jumlah lembar saham kita dengan modal yang lebih murah. Nah, tapi ingat di sini, ini dengan catatan, kinerja perusahaan bisa dikatakan stabil atau mengalami kenaikan. Apabila kedepannya kinerja perusahaan khususnya dari aspek laba dan ekuitas mengalami penurunan, bahkan signifikan, hal itu akan berdampak kepada dividen per share yang akan mereka bagikan. Kembali lagi, semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Laba akan berkaitan dengan dividen akan berkaitan dengan seberapa banyak kita bisa membeli lembar saham lagi, dan berbagai macam hal yang akan kamu temukan di sini. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari topik tentang dividen, mungkin ada ebook yang bisa berguna bagi kamu, yaitu Stock for Living dan Strategi Nabung Saham. Dua ebook ini ada pembahasan terkait dividen yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Ingat, di pasar saham ada dua sumber keuntungan, yaitu capital gain dan dividen. Jangan kita hanya fokus kepada salah satunya, tapi berusaha untuk memanfaatkan kedua sumber pendapatan ini agar supaya pertumbuhan portofolio menjadi lebih maksimal. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.